Halo, perkenalkan nama saya Rizka Destacia dengan NIM 223020212076. Saya dari kelas B, angkatan 2022, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Palangkaraya. Di sini, saya membuat video dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah teori dan praktek pembelajaran terpadu dengan dosen pengampu yaitu Pak Wahyu Nugroho MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait pembelajaran terpadu, landasan psikolog, dan model pembelajaran terpadu, serta tanggapan saya terhadap kurikulum Merdeka. Baik, langsung saja yang pertama. Yang pertama itu adalah apa yang kalian tahu terkait pembelajaran terpadu? Jelaskan. Nah, pembelajaran terpadu itu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, dengan adanya pemanduan itu atau keterpaduan tersebut, peserta didik itu akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Nah, di sini bermakna maksudnya itu bahwa peserta didik itu dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata yang menghubungkan antara konsep dalam intra mata pelajaran ataupun antar mata pelajaran. Nah, contohnya itu seperti misalnya seorang guru akan mengajarkan suatu topik atau tema, misalnya di sekolah dasar itu contohnya bertemakan ekosistem hutan. Nah, di situ ada beberapa mata pelajaran yang akan dipadukan, misalnya seperti IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, IPS. Nah, misalnya dalam IPA itu tadi kan temanya tentang ekosistem hutan. Nah, yang dilakukan siswa dalam pembelajaran IPA itu adalah siswa belajar tentang berbagai ekosistem hutan seperti hutan hujan tropis atau hutan bakau dan memahami rantai makanan di dalamnya. Nah, mereka bisa membuat model rantai makanan sederhana dengan gambar hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk matematika itu bisa berupa siswa menghitung luas wilayah hutan yang hilang setiap tahun akibat deforestasi dan menggunakan data untuk membuat grafik yang menunjukkan perubahan luas hutan selama beberapa dekade. Nah, kalau untuk bahasa Indonesianya itu bisa diberikan kegiatan seperti siswa membuat puisi atau cerita pendek, cerpen, tentang keindahan hutan dan pentingnya menjaga kelestarian. Nah, kemudian jika dipadukan dengan mata pelajaran IPS itu adalah siswa mempelajari tentang suku-suku yang hidup di dalam dan di sekitar hutan. Nah, bagaimana mereka bergantung pada hutan dan bagaimana deforestasi berdampak pada kehidupan mereka. Nah, pembelajaran terpadu ini tadi adalah pembelajaran yang diawali dengan suatu pokok bahasan atau tema tertentu yang dikaitkan dengan pokok bahasan lainnya. Nah, konsep tertentu dikaitkan dengan konsep lain yang dilakukan secara spontan dan direncanakan baik dalam suatu bidang studi atau lebih dengan beragam pengalaman belajar, maka pembelajaran menjadi bermakna. Nah, maksud di sini pembelajaran terpadu itu diawali dengan suatu topik atau suatu pokok bahasan atau tema. Mungkin kita juga tahu bahwa tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan kurikulum K13, di mana K13 itu menggunakan tematik. Nah, di dalam tematik itu adalah ada beberapa mata pelajaran yang dipadukan menjadi satu kegiatan pembelajaran. Seperti itu pemahaman saya tentang pembelajaran terpadu. Baik, yang kedua itu jelaskan satu landasan psikologi menurut kalian yang paling cocok dengan pembelajaran terpadu. Jelaskan kenapa. Jadi di sini saya memilih satu landasan psikologi yang menurut saya cocok untuk pembelajaran terpadu. Tapi sebenarnya semua landasan psikologi
pembelajaran terpadu itu semuanya cocok dan semuanya bagus, tapi di sini karena disuruh memilih satu, jadi saya akan memilih satu teori atau landasan psikologinya. Jadi di sini saya memilih teori Live Figured Sky. Nah, teori ini dikembangkan oleh teoritis yaitu Live Figured Sky. Nah, kesesuaian antara landasan psikologi teori ini dengan pembelajaran terpadu itu bahwa teori ini menekankan bahwa pembelajarannya itu adalah terjadinya proses aktif di mana siswa itu membangun pemahaman baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Jadi siswa itu di sini siswa ditekankan tentang diberikan pemahaman baru dari pemahaman yang sudah mereka miliki, seperti itu. Nah, teori ini juga menekankan pembelajaran tentang pentingnya peran interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Jadi teori ini juga menekankan tentang pentingnya suatu interaksi sosial dan juga budaya untuk perkembangan kognitif anak sekolah dasar, seperti itu. Nah, pembelajaran terpadu ini juga mendukung pendekatan dengan menyajikan informasi dalam konteks yang bermakna. Nah, pembelajaran terpadu yang ini juga menggabungkan berbagai disiplin ilmu sejalan dengan pandangan Figured Sky. Jadi keterkaitannya itu adalah pembelajaran terpadu itu kan menggabungkan berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi itu sejalan dengan pandangan Figured Sky tentang sifat holistik perkembangan manusia. Nah, seperti ungkapan oleh Kozulin 2003. Nah, kemudian Figured Sky melihat perkembangan kognitif, sosial, dan emosional sebagai saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jadi seperti pembelajaran terpadu, Figured Sky melihat bahwa kognitif, sosial, dan emosional itu tidak bisa dipisahkan. Jadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Figured Sky, oleh pandangan Figured Sky, seperti itu. Nah, kemudian penerapan teori ini juga dalam pembelajaran terpadu itu mendorong pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya akan interaksi sosial, kolaborasi, dan pengalaman autentik. Nah, ini memungkinkan peserta didik untuk mengkonstruksi pemahaman mereka melalui dialog, negosiasi makna, dan pemecahan masalah bersama. Nah, itulah satu landasan yang saya pilih yang menurut saya cocok untuk pembelajaran terpadu, yaitu teori Live Figured Sky. Baik, selanjutnya itu pilih satu model pembelajaran terpadu dan jelaskan materi apa yang kalian padukan. Jadi di sini saya memilih model fragmented. Nah, model ini merupakan salah satu dari berbagai model pembelajaran terpadu juga. Nah, dalam model ini mata pelajaran tetap diajarkan secara terpisah, namun terdapat usaha untuk menghubungkan tema atau topik tertentu di antara mata pelajaran tersebut. Nah, untuk contoh model dasarnya akan saya tampilkan di sini, bisa dilihat. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini saya mengambil tema energi dari kelas 4. Nah, contoh desainnya bisa dilihat ya. Nah, untuk mata pelajaran matematika itu topiknya bisa berupa perhitungan energi. Karena temanya tadi adalah energi, jadi topik untuk matematika itu perhitungan energi, jadi menghitung konsumsi energi listrik. Nah, aktivitas siswanya itu menghitung daya listrik yang digunakan oleh peralatan rumah tangga selama periode tertentu menggunakan rumus-rumus yang terkait dengan matematika. Nah, untuk bahasa Indonesia itu topiknya membuat laporan pengamatan atau esai tentang pentingnya penghematan energi. Kemudian untuk aktivitasnya itu siswa menulis artikel atau laporan pengamatan mengenai jenis-jenis
energi terbarukan dan tak terbarukan. Seperti itu. Di sini kan saya mengadu ada 4 mata pelajaran. Nah, mata pelajaran selanjutnya itu ada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi untuk ilmu pengetahuan alam ini topiknya itu bentuk-bentuk energi. Ada energi panas, energi listrik, dan energi kinetik. Jadi siswa itu bersama guru akan melakukan eksperimen tentang perubahan energi. Nah, misalnya itu membuat sirkuit sederhana dengan mengamati konversi energi listrik menjadi energi cahaya. Misalnya energi listrik menjadi cahaya itu contohnya seperti lampu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk IPS itu topiknya pengaruh sumber energi terhadap perkembangan ekonomi. Aktivitasnya yaitu siswa berdiskusi mengenai dampak penggunaan bahan bakar fosil terhadap ekonomi global dan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Baik, jadi pembelajaran dengan model Pragmatic jadi memberikan pemahaman menyeluruh tentang energi dari berbagai perspektif disiplin ilmu. Nah, setiap mata pelajaran tadi akan tetap mengajarkan konteks spesifiknya, namun dengan fokus pada tema energi karena tema yang dipadukan tadi adalah tentang energi. Jadi seperti itu. Nah, mata pelajaran yang dipadukan tadi kan ada 4, jadi ada IPA, ada matematika, ada bahasa Indonesia, dan juga ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Jadi seperti itulah satu model yang saya pilih dan saya padukan dalam 4 mata pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pertanyaan nomor 3. Baik, selanjutnya itu ada pertanyaan tentang bagaimana tanggapan kalian terhadap kurikulum merdeka dan apa hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka, dan bagaimana cara kalian sebagai calon guru dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah dasar. Kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang direncanakan untuk memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan juga relevan dengan kebutuhan siswa. Nah, dalam kurikulum merdeka, siswa itu kan didorong untuk lebih aktif dan mandiri, sehingga siswa bisa belajar sesuai minat, bakat, dan juga potensi mereka masing-masing. Nah, selain itu, guru memiliki kesempatan untuk merancang pembelajaran kreatif dan sesuai dengan kondisi dan karakter siswa di kelas. Nah, itu adalah pengertian tentang apa itu kurikulum merdeka. Nah, untuk tanggapan saya sendiri itu kurikulum merdeka itu kan terutama terletak pada aspek fleksibilitasnya. Jadi guru diberikan kebebasan untuk mengembangkan materi dan juga metode pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi siswa di kelasnya. Nah, siswa juga lebih diarahkan untuk aktif mengeksplorasi kemampuan dan minat mereka. Jadi tidak terpaku pada suatu pelajaran yang mungkin bagi mereka itu membosankan atau tidak menarik atau tidak menantang bagi mereka. Jadi siswa juga bisa mengeksplorasi mana yang mereka sukai, minat seperti apa yang mereka inginkan, gitu, sesuai dengan kemampuan dan juga minat mereka, sehingga mereka itu tidak hanya menjadi penerima materi, tapi juga berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi tidak hanya mendengarkan guru berbicara selama berjam-jam, tapi yang masuk tidak ada, tapi mereka juga berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Nah, menurut saya secara keseluruhan sebenarnya kurikulum merdeka itu bagus. Itu merupakan langkah maju bagi pendidikan di Indonesia juga, walaupun sebenarnya membutuhkan adaptasi dan persiapan yang cukup serius jika diterapkan dengan baik. Nah, kurikulum ini juga dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan membantu siswa mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Jadi, harapan saya ada baiknya dan juga ada kesulitannya, tentunya ada hambatan-hambatannya juga. Nah, di sini ada hambatan dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, di sini ada 4 hambatan yang
akan saya sampaikan. Nah, jadi hambatan yang pertama itu adalah kesiapan guru. Kurikulum Merdeka ini kan membutuhkan guru yang kreatif dan juga inovatif. Jadi, tetapi sekarang itu kan tidak semua guru mungkin siap dalam pendekatan yang lebih fleksibel dan juga kontekstual. Jadi beberapa guru itu masih terbiasa dengan metode pengajaran yang kaku, terstruktur, sehingga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi, guru itu perlu kesiapan juga untuk mengajarkan siswa karena kurikulum Merdeka ini kan membutuhkan guru yang kreatif dan juga inovatif. Jadi mungkin guru juga perlu waktu untuk beradaptasi terhadap bagaimana mereka mengajarkan siswa sesuai kebutuhan dan juga minat peserta didik. Nah, yang kedua itu, hambatan yang kedua itu tentunya sarana dan prasarana. Karena tidak semua sekolah itu sarana dan prasarananya tercukupi atau lengkap. Nah, jadi ada keterbatasan dalam sarana dan prasarana, bisa berupa bahan ajar, bisa berupa teknologi dan fasilitas. Tapi yang sering ditemukan itu adalah keterbatasan fasilitas dan juga teknologi, apalagi di dalam pedalaman, di desa-desa yang jauh dari kota, jauh dari akses internet, mungkin jauh dari listrik. Nah, itu sangat menghambat dalam penerapan. Nah, di sini ada juga hambatan yang ketiga, itu adalah perbedaan kemampuan siswa. Jadi kurikulum Merdeka ini kan memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan materi dan juga metode yang digunakan. Tetapi karena setiap siswa itu pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda, jadi mungkin bagi siswanya juga itu sulit untuk harus bisa seperti temannya yang lain. Ada beberapa siswa yang mungkin agak lambat dalam proses berpikirnya. Jadi di situ juga guru harus mampu untuk menyesuaikan kemampuan siswa itu. Karena juga setiap siswa pasti memiliki minat yang berbeda-beda, serta kemampuannya juga pasti berbeda-beda seperti itu. Nah, jadi untuk menyusun pembelajaran yang efektif itu, setiap individu memerlukan usaha lebih dari guru. Jadi guru itu harus menyusun pembelajaran yang lebih efektif dan juga memerlukan usaha yang lebih begitu. Nah, ini juga menjadi hambatan atau bisa menjadi beban bagi guru, terutama di kelas yang memiliki banyak siswanya. Karena semakin banyak siswanya, semakin beragam kemampuannya, minatnya, dan juga proses dalam berkembang. Nah, ini juga bisa menambah beban kerja guru. Jadi, terutama di kelas yang memiliki banyak siswa, jadi semakin banyak siswanya, semakin banyak dan beragam minatnya, kemampuannya, tingkat kemampuannya pasti banyak dan berbeda-beda, beragam. Jadi, itu menjadi suatu tantangan dan juga hambatan bagi seorang guru. Nah, yang keempat itu ada kurangnya pelatihan dan pendampingan. Nah, kurikulum Merdeka ini sebenarnya membutuhkan pemahaman yang baru bagi guru dan pihak sekolah. Jadi, harusnya ada suatu pelatihan atau pendampingan. Jadi, salah satu hambatan itu merupakan kurangnya pelatihan dan juga pendampingan. Nah, pelatihan yang masih terbatas itu membuat beberapa guru merasa kebingungan dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka tersebut. Jadi, karena kurikulum Merdeka itu masih baru, jadi seorang guru itu pasti memerlukan waktu untuk beradaptasi tentang bagaimana tahap-tahap dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka tersebut. Jadi, mungkin banyak guru yang masih merasa bingung untuk mengaplikasikan kurikulum tersebut. Jadi, seperti itu. Nah, jadi ada 4 hambatan implementasi kurikulum Merdeka yang dapat saya sampaikan. Kemudian di sini ada 5 cara dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sebagai calon guru. Nah, menurut saya ada 5. Yang pertama itu adalah mengenal karakteristik siswa. Nah, yang kedua itu memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi. Dan yang ketiga itu adalah mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Yang keempat, mengikuti pelatihan dan mencari informasi tentang kurikulum Merdeka. Nah, yang kelima itu kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Baik, kita bahas yang pertama dulu ya. Nah, yang pertama itu mengenal karakteristik siswa. Jadi, kita sebagai calon seorang guru penting untuk memahami minat dan juga kemampuan dan kebutuhan belajar siswa di kelas. Nah, dengan kita memahami kemampuan dan kebutuhan siswa itu, pembelajaran akan dapat disesuaikan, jadi lebih relevan dan juga efektif bagi masing-masing siswa. Jika kita sebagai calon guru tidak memahami dulu apa minat, kemampuan, dan kebutuhan belajar siswa, pasti akan sulit untuk kita dapat membuat atau merancang suatu pembelajaran yang lebih pastinya lebih relevan dan juga efektif bagi siswa kita. Baik, jadi ada cara mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang kedua. Nah, cara yang kedua itu adalah memanfaatkan sumber belajar yang bervariasi. Jadi, guru bisa menggunakan berbagai sumber belajar, baik buku, internet jika ada, maupun alat peraga. Nah, itu dapat menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Dan pendekatan ini juga membuat siswa lebih semangat. Jadi, dengan pembelajaran yang bervariasi, siswa itu jadi lebih suka atau lebih tertarik dan juga merasa tertantang. Jadi, guru bisa menggunakan alat peraga, bisa berupa misalnya yang dibuat dari kertas-kertas ataupun yang berbasis teknologi, misalnya seperti PowerPoint interaktif, bisa menggunakan video animasi, yang bisa juga menggunakan pop-up book seperti itu. Jadi, pembelajaran itu tidak monoton dan tidak hanya membaca dan juga ceramah seperti itu. Jadi, siswa juga bisa lebih semangat dan juga merasa tertantang. Apalagi jika
bahan ajar yang digunakan atau media yang digunakan itu membuat siswa merasa ingin tahu. Jadi itu akan lebih membuat pembelajaran itu efektif seperti itu. Nah, cara yang ketiga itu adalah mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran. Nah, guru itu dapat menciptakan metode pembelajaran yang kreatif, misalnya dengan menggunakan permainan, proyek atau studi kasus. Jadi guru bisa merancang metode yang menarik, bisa berupa permainan, bisa berupa proyek atau studi kasus. Nah, hal tersebut juga membuat siswa akan lebih efektif dan lebih aktif dalam belajar seperti itu, dan juga pembelajaran akan terasa lebih menyenangkan bagi siswanya. Jadi guru bisa mengembangkan kreativitasnya lagi dengan menggunakan permainan, karena sekarang banyak sekali permainan yang dapat dipadukan dengan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menarik, tidak hanya menarik tapi juga dapat membuat siswa memahami maupun dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti itu. Baik, yang keempat itu, cara yang keempat yaitu mengikuti pelatihan dan mencari informasi tentang kurikulum merdeka. Jadi sebagai calon seorang guru perlu untuk memahami dulu tentang kurikulum merdeka, seperti apa kurikulum merdeka, apa saja yang perlu diketahui tentang kurikulum merdeka. Nah, calon guru bisa harus juga aktif mengikuti pelatihan atau seminar yang berhubungan dengan kurikulum merdeka. Untuk apa? Agar semakin memahami cara mengaplikasikannya di kelas. Jadi ketika guru sudah paham seperti apa kurikulum merdeka, seperti apa mengaplikasikannya, jadi guru akan lebih mudah untuk mengimplementasikannya di dalam kelas, di dalam dunia nyata, dunia kerjanya seperti itu. Nah, ada cara yang kelima, yang itu adalah kolaborasi dengan rekan guru lainnya. Jadi guru bisa berkolaborasi bersama guru lainnya. Jadi tidak hanya pusing sendiri. Jadi bisa berkolaborasi bersama teman-teman, rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi bisa berdiskusi, bekerja sama dengan guru yang lain untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Nah, bisa berupa diskusi dengan saling berbagi ide ataupun strategi pembelajaran yang efektif. Jadi ketika pusing memikirkan harus menggunakan strategi apa, harus menggunakan metode apa, bisa berdiskusi dengan rekan guru lainnya, bisa berdiskusi dengan teman-teman guru lainnya. Jadi tidak buntu sendiri, tidak pusing sendiri. Jadi bisa teman-teman guru yang lain bisa memberikan ide ataupun masukan sehingga pembelajarannya bisa terlaksana dengan efektif dan juga sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, oke, itu saja yang dapat saya jelaskan dari berbagai dan juga beberapa pertanyaan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perilaku saya dalam pembuatan video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.